Semoga sungguh-sungguh untuk belajar bersama-sama dalam firman Tuhan ini. Dan jika ada memasukkan roh jahat, iblis yang tidak berkenan, roh capek, roh ngantuk, pusing, makan apapun Tuhan yang ingin membisik hati, telinga kanan kiri kami berkata Yesus, Engkau hancurkan, Engkau katakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dan Surga di dalam nama Yesus. Kami akan bersambut dengan Tuhan ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya baik, saya ucapkan salam. Ya, selamat pagi menjelang siang. Sudah setengah 11 lewat ya. Dan puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diizinkan, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sepantas dan selayaknya kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mengasihi Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hati dan jiwa raga kita, dan kita tidak bisa membalaskan kebaikan dan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hanya tubuh jiwa raga kita yang dapat kita berkorbankan, kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan marilah kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal 1 Timotius 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Yang kedua, saudara, kepada Kristus anak yang sah dalam iman, kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Yang ketiga, mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, terima kasih untuk pembacaan kita. Biarlah berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan di dalam kehidupan kita hari-hari. Di dalam 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri ya pada jemaat yang ada di Timotius. Di mana di dalam surat Timotius ini, di sini adalah tugas orang-orang yang percaya ya, tugas orang-orang yang percaya dan orang yang beriman, orang yang sudah atau orang yang sudah dipilih ya, orang yang sudah dipilih Tuhan sebagai alatnya ya untuk memberitakan firman ya, memberitakan firman kepada orang-orang yang percaya ya. Di sini salah satu diperintahkan oleh oleh Yesus Kristus kepada Rasul ya, kepada Rasul Paulus ya, supaya apa? Supaya Rasul Paulus itu terus ya menerus untuk melaksanakan perintah ya atau tugas ya sampai tuntas ya, sampai akhir ya. Nah, artinya seperti apapun ya perjalanan keadaan kehidupan Paulus sebagai rasul ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, mungkin tantangan dari tantangan yang dihadapi ya, mungkin ada rasa tawar hati, kecut dan sebagainya ya. Tetapi Paulus tetap terus untuk melakukan
mengasihi. Ya, nah, jadi Bapak Ibu Saudara, namun kita juga adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah dipilih sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sudah menjadi orang yang mempunyai kasih karunia, ya, di dalam kehidupan kita pribadi, ya. Nah, jadi setiap orang yang percaya dan dia akan mempunyai tugas dan tanggung jawab, ya, kita untuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, dia harus menjadi harus membawa damai, ya, membawa damai dimanapun, ya, Tuhan akan menempatkan, dan kita akan menabur kasih, ya, kasih yang Tuhan berikan, ya, dimanapun kita berada. Kasih apa yang kita taburkan, ya, tentang kebaikan, tentang keselamatan, ya, dan kita juga harus perlu menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Allah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga harus menjadi surat, ya, Kristus, supaya apa? Supaya dapat dibaca oleh semua orang, ya. Kita bisa menjadi cermin, ya, kita bisa menjadi kehidupan seperti pribadi Yesus, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat, ya, ada beberapa, ya, atau ada beberapa poin yang perlu kita lihat, ya, yang kita sebagai orang percaya yang kita miliki atau komitmen, ya, yang harus kita jalani atau yang harus kita dapat untuk kita ajarkan, untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita, ya, sampai akhir atau sampai tuntas, ya, sampai kita mendapatkan keselamatan dari kasih Allah. Seperti di sini, ya, seperti Paulus, ya. Nah, Paulus menegaskan kepada Timotius, ya, di sini firman Tuhan mengatakan sebagai anak rohaninya, Timotius adalah sebagai anak rohani Paulus, supaya dia selalu menyampaikan tentang Injil, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang mau mendengarkannya, ya. Nah, jadi yang harus dijalankan atau yang harus disampaikan, ya, oleh Rasul itu, dan dia akan berhasil, ya. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah, siapapun, ya, yang Tuhan kehendaki, siapapun yang Tuhan Tuhan tunjuk untuk menjadi alat, untuk menjadi rasul, untuk menjadi saksi, dan kita sampaikan saksi itu, ya, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Banyak sekali orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang yang sangat membutuhkan nasihat. Banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan Injil, keselamatan daripada kita anak-anak Tuhan, ya. Nah, jangan sampai, ya, kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan, amanat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Kita sebagai kelompok orang-orang yang percaya, dan inilah tugas kita sebagai orang percaya. Yang pertama, ya, kita harus mendengar perintah, ya. Itu adalah yang pertama, ya, sebagai orang yang percaya kita harus mendengar perintah. Di ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama bagian A di sini, ya. Nah, di situ ada kata perintah, ya. Ada kata perintah. Tuhan telah memberikan perintah, ya, kepada Paulus, ya. Nah, jadi Paulus harus menjalankan tugas apa yang sudah Tuhan berikan, ya, kepada Paulus, ya. Nah, walaupun Paulus tetap menghadapi dengan mengajarkan tugasnya itu dengan mungkin ada banyak masalah, tantangan, ya, demi tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi itu tetap perintah, tetap tugas yang dipercayakan oleh Allah. Paulus tetap mengajarkan itu, ya. Nah,
saudara, banyak orang yang tidak mau mendengar Injil atau tentang Yesus ya. Nah, seperti orang-orang yang di luar Kristen ya, orang yang non Kristen, tentunya mereka tidak percaya akan adanya Yesus ya. Nah, Yesus sebagai anak Allah ya. Nah, karena kepercayaan mereka lain, tetapi itu tidak akan menjadi lemah atau tawar hati bagi orang-orang yang percaya ya. Paulus ini dia menyampaikan atau melakukan perintah Allah ya. Dia banyak mendapatkan tolakan-tolakan dari orang-orang ya. Nah, orang-orang lain mereka tidak mau mendengarkan tentang Injil keselamatan ya bagi mereka, sampai Rasul Paulus dipenjarakan ya, sampai Rasul Paulus dihina ya, dicaci maki dan sebagainya. Tetapi itu Paulus tetap mengakui bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab. Dia harus menyampaikan tugas itu dengan tuntas ya, sampai dia berhasil. Nah, jadi tugas kita sebagai orang bergereja, Bapak Ibu Saudara, tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Nah, marilah kita lakukan dan kita jalankan ya. Nah, mungkin kita tidak bisa pergi jauh ya, mungkin kita tidak bisa menjangkaui misalnya di luar kota, di luar negeri atau di luar kampung, di mana tempat-tempat yang jauh tidak bisa kita jangkaui. Tetapi di mana kita berada, misalnya di lingkungan kita, lingkungan kecil kita, desa kita, kampung kita ya, ada kita melihat saudara kita yang tersesat ya, misalnya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Nah, kita ajarkan mereka dan kita tegur mereka. Karena itu apa? Karena itu adalah tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan ya, sebagai saksi ya. Nah, jadi tugas kita di dalam gereja bagaimana caranya untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki ya. Nah, seperti kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan ya, gembala, pengurus gereja dan jemaat Tuhan ya. Nah, itu harus kita lakukan pekerjaan Tuhan itu ya dengan baik. Yang kedua, kita harus memiliki dasar pengharapan ya, di ayat yang pertama tadi bagian B ya. Nah, di sini ada kata pengharapan ya. Nah, jadi pengharapan di sini Bapak Ibu Saudara ya, pengharapan orang dunia ya, dalam menjalankan tugas ya. Mungkin mereka melakukan pekerjaan, mungkin pengharapan mereka melakukan pekerjaan demi uang, demi karir atau jabatan atau apapun yang mereka inginkan untuk kebutuhan mereka selama mereka hidup ya. Nah, tetapi pengharapan kita di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana caranya supaya kita menyenangkan hati Tuhan ya, kita melakukan kebaikan. Pengharapan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah membukakan berkat bagi kita ya, Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu sampai hari ini kita ada ya. Nah, semuanya itu adalah oleh karena kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan ya. Nah, jadi itu adalah pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adalah kita memiliki komitmen dan berpengharapan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan pekerjaan itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan ya. Terus yang ketiga, kita harus menyadari adanya penyertaan Tuhan ya. Nah, kita harus menyadari adanya penyertaan Tuhan di ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, di mana ya, bahwa di dalam menjalankan tugas ya, kita memang tidak bisa ya, mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah merasa kecewa, mungkin kita pernah menyerah dan sebagainya ya. Kenapa? Karena kita adalah manusia
lemah, ya. Kita akui bahwa kita adalah manusia yang biasa, yang tidak sempurna, ya, yang tidak melebihi dari kasih Allah, ya. Nah, tetapi karena adanya penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, adanya penyertaan Tuhan, ya, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang membimbing, ya, Tuhan yang membina, ya, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa melakukan dan melaksanakannya itu dengan sampai akhir, sampai tuntas, ya. Nah, kita minta kekuatan daripada Tuhan, ya. Ya, kita melakukan tugas itu Bapak Ibu Saudara, ya. Memang tidak mudah. Apapun pekerjaan, ya, pekerjaan apapun, siapapun menjadi pemimpin, dimanapun kita berada, ya, baik apapun jabatan kita, kalau kita tidak ada yang namanya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita tidak hidup dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, apakah kita bisa melakukan segala sesuatu? Ya mungkin kita bisa melakukan, tetapi itu tidak akan berhasil, ya. Kenapa? Karena dengan kesombongan, karena dengan keangkuhan, dia menganggap bahwa dia hebat, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kepintaran dia sendiri, ya. Nah, tetapi kalau dia hidup di dalam Tuhan, dia akan menyadari bahwa kekuatan ada dalam Tuhan, ya. Dia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa melakukan tugas apa yang dikerjakannya, ya. Ya, banyak tugas yang dikerjakan kita sebagai manusia, ya. Nah, mungkin, ya, contohnya kalau kita hidup sebagai pemimpin, ya, kalau kita menjadi kepala desa, pasti banyak sekali tugas-tugas yang akan dilaksanakan, akan dituntaskan, ya. Nah, namun apakah pekerjaan itu kalau dia melakukan dengan tanpa pertolongan Tuhan, dia akan bisa atau dia mampu, ya? Tentu tidak. Nah, maka oleh sebab itu dia akan minta penyertaan Tuhan, ya, supaya apa? Supaya adanya penyertaan Tuhan, maka dia akan bisa. Karena Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah kemampuan di dalam kehidupan kita. Terus yang keempat, ya, kita harus melayani dengan kasih, ya. Kita harus melayani dengan kasih di ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima bagian A. Di situ ada kalimat yang mengatakan kasih, ya. Nah, apa kasih, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melayani dengan kasih, ya, apapun yang kita jalankan dengan kasih, pasti kita akan mendapatkan sukacita dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena kita melakukan itu dengan kasih, tidak ada bersungut-sungut, tidak ada hati yang terpaksaan, ya. Nah, karena apapun yang kita lakukan itu dengan kasih, dengan tulus, ikhlas, ya. Nah, oleh sebab itu kita akan ketika kita melaksanakan tugas itu dengan kasih, ya, maka kita akan mendapatkan sukacita di dalam kehidupan kita, ya. Nah, dalam pekerjaan kita, karena apa yang kita jalankan, ya, dengan perintah Tuhan itu tadi, ya, bukan karena tugas, tetapi sebagai bagian sukacita yang ada dalam kehidupan kita, ya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, tugas yang kita dapatkan, yang kita jalankan itu bukan karena keterpaksaan. Jangan kita mengatakan, oh hari ini karena tugas saya yang memimpin pujian, oh hari ini karena tugas saya yang membawa kantong persembahan, oh hari ini karena tugas saya yang akan menyampaikan warta jemaat, saya harus datang ke gereja. Karena kalau saya tidak datang ke gereja, saya akan diomelin atau dimarah, ya. Nah, tetapi hatinya tidak Yesus itu tidak ada, ya, dalam hatinya. Itu akhirnya dia melakukan tugas itu karena keterpaksaan atau karena mungkin kebetulan tugas, ya. Nah, harus disampaikan. Tetapi di sini Bapak
kehidupan kita. Kita melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan ketulusan, ya, karena sukacita kita itu tadi ya. Nah, kita tidak akan menuntut balasan, kita tidak akan menuntut upah dari orang ya, atau dari siapa ya. Nah, tetapi karena sukacita kita, karena kasih kita itu tadi di dalam Tuhan ya, sehingga kita melakukan tugas itu tadi ya. Terus yang kelima ya, di sini juga masih di ayat yang kelima bagian B ya, kita harus memiliki motivasi yang tulus ya. Di situ ada juga kata ketulusan ya. Jadi ketulusan dan keberhasilan adalah di sini ada dua ya yang harus kita jalankan bersama. Kita yang harus kita memiliki ya, motivasi yang tulus, maka kita akan pasti mendapat ya, dan artinya kita akan meraih ya keberhasilan ketika kita memiliki motivasi ya, ketulusan ya di dalam pelayanan kita ya. Setiap pelayanan kita, setiap tugas kita harus kita memiliki motivasi dalam kehidupan kita, harus ada tujuannya ya. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka akan mendapatkan hasil buah dari pekerjaan kita, dan buah itu akan dinikmati dan akan disenangi oleh setiap orang yang menerimanya ya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita juga harus bekerja terus sampai tujuan ya. Setelah kita melakukan perintah ya, dan kita memiliki pengharapan, penyertaan Tuhan, kasih ketulusan, dan kita juga harus memiliki tujuan ya, tujuan. Jadi Paulus berkata ya di sini, kamu sudah memulainya dalam roh, jangan kamu mengakhirinya dalam daging ya. Jadi Paulus hendak menegaskan supaya tugas kita itu dapat kita akhiri ya dengan kemenangan, kita harus menjalankan sampai tujuan ya. Nah, jadi itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup beriman, yang memiliki motivasi, memiliki tujuan dalam melakukan setiap tugas yang diperintahkan ya. Nah, jadi itu adalah tugas-tugas kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Ada 6 tugas sebagai orang percaya tadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya marilah kita lakukan tugas-tugas ini, dan tugas ini akan disampaikan kepada saudara-saudara kita ya. Nah, jadi mereka sangat membutuhkan gerak bagi kita ya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah beriman kepada Tuhan, dan banyak lagi saudara-saudara kita yang tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka masih sangat membutuhkan Injil dari kita. Mereka masih sangat membutuhkan kesaksian dari kita supaya kita bisa menyelamatkan orang-orang yang di luar ya. Nah, jadi itu adalah tugas kita sebagai orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan ya. Jadi mungkin ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya percaya kiranya kita boleh diberkati dan berbahagialah kita yang membaca, merenung, dan mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini selalu baru di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan dan kita mendengar, dan kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan, sukacita daripada Tuhan ya. Jadi amin firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang Tuhan kehendaki, itu bukan hanya secara kebetulan, itu bukan hanya perintah kemanusiawi kami atau tugas yang akan disampaikan secara kebetulan, tetapi kami mau Tuhan
bahwa setiap apa yang kami terima, anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu adalah sebagian tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan, dan berkati juga Tuhan setiap jemaat Tuhan yang sudah datang kepada Tuhan dan mereka sudah meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan, dan kiranya mereka tidak akan sia-sia waktu kesempatan yang mereka berikan kepada Tuhan. Mereka akan diberikan sukacita terus, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati dalam segala pekerjaan usaha mereka, berkati dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka yang masih dalam pendidikan, anak-anak mereka yang masih kecil, bahkan ibu hamil. Tuhan memberkati ya Bapak. Terlebih Tuhan, iman dan kepercayaan kami Tuhan selalu memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan mari Tuhan Yesus memberkati terus dalam pelayanan kami, keluarga kami, bahkan kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin melakukan tugas ini dengan kasih setia dan ketulusan kami yang berserah Engkau ya Bapa. Dan seperti apapun keadaan kondisi kehidupan kami, tapi semuanya tidak akan menghalang kami dalam pelayanan dan akan membuat kami tawar hati, melainkan kami diberikan sukacita terus untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, syukur, haleluya. Amin. Ya, terima kasih.